warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi tani. Sahabat inovasi tani, pada vlog kali ini kita akan membahas tentang aplikasi dosis menggunakan pupuk. Dalam 1 hektarnya berapa, per meternya berapa, sehingga kita dapat menakar untuk takaran sawah kita berapa meter, berapa dosis aplikasi pupuk. Ya sahabat ya. Dan saya akan menjelaskan secara umum, dikarenakan ada satu area atau tempat itu kadang-kadang memerlukan kelebihan daripada urea atau harus mengurangi urea. Kadang-kadang tempat sahabat ini di area pergunungan atau kadang-kadang area ke laut atau dekat dengan tambak atau sawahnya tanda hujan atau irigasi. Maka saya cuma akan menjelaskan tentang dosis penggunaan pupuk secara umum. Nanti sahabat boleh melakukan inovasi. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena di setiap satu tempat itu mempunyai anjuran daripada BPP dosis pupuk tertentu, ya. Maka kita akan berbicara tentang secara umum aja bagaimana dosis penggunaan pupuk yang bagus dan memang bisa mendekati dan bisa digunakan secara umum dimanapun lokasinya. Ya, kalau memang sudah ada anjuran daripada BPP, silakan monggo dipraktekkan. Ya, jangan lupa selalu untuk like dan subscribe channel ini supaya channel ini selalu berkembang dan channel ini tersampaikan kepada seluruh petani Nusantara dan dunia. Salam inovasi tani. Sahabat inovasi tani, kenapa kita perlu membahas tentang dosis penggunaan pupuk dalam 1 hektar? Dikarenakan banyak sahabat-sahabat kita yang kadang-kadang tidak tahu cara menggunakan dosis berapa takaran yang digunakan. Maka kita perlu mempubliskan berbagi tentang berapa takaran yang kita gunakan untuk area 1 hektar secara umum. Kenapa saya bilang secara umum? Karena untuk satu kawasan itu ada yang harus dikurangi urea atau melebihkan urea. Namun kita berbagi secara umum. Untuk lahan 1 hektar itu kita menggunakan pupuk urea yaitu sekitar 2,5 kuintal atau 250 kilo, itu untuk 2 kali pemupukan ya sahabat ya. Dan menggunakan Fosca yaitu 150 kilo diikuti dengan SP36 100 kilo. Ini kita gunakan 2 kali pemupukan. Kalau seandainya sahabat-sahabat ingin melakukan pemupukan dengan cara pada tahap pertama dengan urea langsung secara menyeluruh, silahkan, tidak apa-apa, dan dilanjutkan pada tahapan kedua dengan Fosca dan dicampur dengan SP36. Apakah perlu kita menggunakan KCL? Kalau menurut saya dan pengalaman saya, dibenarkan menggunakan KCL untuk area 2000 meter itu 10-15 kilo, dan itu untuk 1 kali pemupukan, baik dilakukan pemupukan pada tahap pertama ataupun pada tahap kedua. Dan seperti yang saya bilang, saya selalu melakukan pemupukan baik urea, SP36, Fosca dan segala macamnya melakukan 2 kali. Namun seperti saya bilang tadi, bila sahabat ingin melakukan pemupukan dengan urea perdananya semuanya, silahkan dilanjutkan tahap kedua dengan Fosca dan SP36 ataupun ditambah dengan KCL. Sahabat perlu jeli dalam hal melakukan pemupukan ya. Dan lakukan pemupukan pada tahap pertama itu sekitar umur padi 8-15 hari, jangan lebih daripada hari tersebut. Dan untuk tahap kedua itu lakukan pemupukan pada umur 30-35 hari. Bila sahabat ingin menambahkan pada tahap ketiga, silahkan monggo, tapi lakukan dengan pupuk Fosca atau NPK yang non subsidi. Ya sahabatnya seperti itu, lakukan secara signifikan dan merata dan menyeluruh. Baiknya lakukan pemupukan itu di pagi hari, pagi yang benar ya. Dan kalau tidak sempat di pagi hari, lakukan di sore hari, yaitu sekitaran jam 4 ataupun setengah 5. Karena kalau melakukan di siang hari akan menyebabkan
akibat yang fatal pada padi kita. Oke sahabat, baiknya dalam hal perawatan padi ataupun dalam hal melakukan pemupukan, lakukan dengan metode semi organik untuk memperbaiki unsur hara tanah. Seperti padi yang sahabat lihat ini merupakan padi yang saya lakukan pola pemupukan organik. Walaupun kimia ada, namun kita tidak terlalu menggunakan dosis yang banyak. Yang kita pergunakan yang banyak itu dosis organik ya, pada mengolah tanah yang pertama, kemudian dilanjutkan setelah tanam ya sahabat ya. Kemudian pada umur 20 atau 45 itu baru kita gunakan kimia sedikit. Kelebihan daripada organik, menggunakan organik walaupun semi, yaitu tanah kita menjadi subur, kemudian nutrisinya tercukupi, kemudian padi kita jauh daripada serangan-serangan penyakit, hama, virus atau apapun itu, karena ketahanannya yang luar biasa. Juga diikuti nanti struktur batangnya yang memang sangat kuat, dan nasinya pun sangat pulen, lebih enak daripada biasanya, dan boleh dikonsumsi oleh semua kalangan atau apapun itu. Yang intinya untuk memperbaiki unsur tanah, memperbaiki tanah supaya padi kita tidak terlalu terkontaminasi dengan penyakit dan segala macamnya. Mari dengan pola organik sedikit demi sedikit. Apakah bisa langsung? Kalau menurut saya, menurut hasil real di lapangan, tidak bisa langsung. Harus dilakukan sedikit demi sedikit secara kontinu, yang insya Allah lama kelamaan akan berhasil, dan kita bisa melakukan keseluruhannya dengan pola organik, baik pemupukan, penyemprotan untuk perangsang dan apapun itu, sehingga ketika kita panen itu hasilnya sangat maksimal dan biaya perawatan pun tidak terlalu mahal, karena semua aplikasi yang digunakan itu bisa dibuat sendiri. Dan insya Allah untuk aplikasi-aplikasi organik akan kita jelaskan pada tahap kedepannya, dan kita akan membuat kompos, membuat pupuk cair, membuat pestisida dan segala macamnya sahabat ya. Jangan lupa selalu dukung channel ini berkembang dengan like, share dan subscribe. Ingat sahabat, jadilah petani yang cerdas, jadilah petani yang berdasi. Jangan malu jadi petani. Petani itu berkah, petani itu mulia. Oke? Mari berinovasi, mari menjadikan pertanian ini sebagai pekerjaan utama, jangan dijadikan pekerjaan sampingan. Salam inovasi tani, salam petani Nusantara. Terima kasih.